Ya, halo, selamat datang kembali di Arin Channel bersama kami, Rinaldi dan Yunima. ya, udah lama banget kita nggak nge-review film lagi ya di YouTube ini karena kita ada kesibukan masing-masing. Ya, tapi kedepannya kita akan mencoba untuk selalu review, memberikan kalian opini-opini pribadi berdasarkan pengalaman kita nonton. Jadi pastikan kalian untuk tetap pantengin terus YouTube kami. Ya, oke. Hari ini kita mau mereview film yang lagi hype ya. Dan yang udah kita tungguin selama 5 tahun. Betul. 5 tahun kita tungguin, yaitu film Pengabdi Setan yang kedua. Nah, film ini masih disutradarai sama Joko Anwar. Tapi sebelum itu buat kalian yang belum nonton Pengabdi Setan yang pertama, itu kalian harus nonton dulu ya karena ini berhubungan gitu. Berhubungan banget sama film yang sebelumnya. Ya, jalan ceritanya pun nyambung dan juga akan ada pertanyaan-pertanyaan di film sebelumnya yang akan terjawab sedikit-sedikit gitu. Ya. Nah, kemarin itu kita nontonnya di IMAX, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut dan lebih mendalam lagi, review ini mengandung spoiler. Buat kalian yang belum nonton, silakan nonton dulu. Dan nggak mau kena spoiler. Betul. Nggak usah nonton, langsung dah skip aja video ini. Nonton dulu baru mampir lagi ke review YouTube kita ini. Ya, YouTube kita lah ya. Walaupun sebenarnya kita nanti mulainya nggak langsung spoiler, nggak ada non spoiler lah gitu. Tapi nanti kalau kira-kira partnya yang ada berbau spoiler kita kasih tanda. Jadi seperti yang tadi aku bilang, cerita di sini kan yang kedua ini benar-benar lanjut dari filmnya sebelumnya. Karena di sebelumnya itu keluarganya si Rini, keluarga Tara Basro itu diteror sama pengabdi setan, bahkan adiknya tuh diculik ya. Dan mereka kabur kan dari mayat hidup itu, dan mereka pindah ke kota, ke sebuah rusun gitu. Karena mereka berharap, wah kalau ramai ini aman lah kalau ada yang mau neror lagi gitu kan, kita ada tetangga yang bisa bantuin. Tapi ternyata terornya itu lebih mengerikan lagi di film yang kedua ini. Nah, untuk para pemainnya itu masih sama sama film Pengabdi Setan yang pertama. Keluarganya masih sama ya semua. Masih ada Tara Basro sama bapak juga masih sama, ibunya sama, dan adiknya masih sama. Cuman mereka berubah bentuk aja ya gitu. Ada yang jadi remaja, yang dulunya bocil gitu. Dan ada yang makin ganteng, ada yang makin cantik gitu ya. Terus ada juga yang pemain barunya, yaitu siapa aja? Ada Muzaki Ramdan yang udah langganan banget sama Joko Anwar filmnya. Terus ada Fatih Unru, terus ada Ratu Felicia juga di sini jadi orang rusun. Ada Jordi Pranata dan juga ada Om Kiki Narendra yang menjadi ustadz ya. Di setiap filmnya pasti ada tokoh ustadz ya. Ya kalau aku sih lebih suka tokoh ustadz yang sekarang sih, lebih wow ya. Terus ada Iqbal Sulaiman, terus ada aktris baru Nafiza Fakia sebagai Wina nih, sebagai adalah anak di rusun. By the way, mau komentarin aja sih, semua tokoh di film ini tuh nggak ada yang nggak penting ya teman-temannya, karena mereka tuh semuanya terhubung dan mereka saling membangun untuk membentuk jalan cerita yang rapi. Terus mereka tuh masing-masing karakter, mereka tuh punya momen-momen yang akan menyumbang suasana horor dalam film ini. Betul banget. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita mau langsung aja kasih skor ya nilai film Pengabdi Setan yang kedua ini. Itu kita berdua sepakat untuk kasih nilai 9/10. Jadi udah tau kan pasti kalian bakal pengen banget nonton kan gitu kan, emang bagus banget. Kita kan soalnya nggak pernah ya peres-peres atau gimana kalau ngasih nilai gitu. Karena kita benar-benar dipuaskan segala aspek ya, dari actingnya, terus sinematografinya, scoringnya, kostum, directingnya, bagus semua, ada nggak ada yang jeleknya sama sekali. Terus kan biasanya kalau film sequel itu kan biasanya lebih jelek dari yang pertama ya biasanya. Tapi ini buset, ini jauh banget lebih bagus. Lebih horor dan kualitasnya tuh gila banget gitu. Horornya tuh jauh lebih creepy ya, lebih serem lagi. Jadi kayak dari awal sampai akhir tuh tegang, benar-benar tegang terus gitu. Jadi ibaratnya kalau kan ada film horor tipenya yang 1 jam tuh santai dulu, baru tipis-tipis lah apa, tiba-tiba berat-berat di akhir. Nah kalau ini nggak, dari awal, dari mulai aja tuh udah creepy-nya ada banget gitu, dari kayak cuman dari scoringnya doang kayak itu tuh dibawa banget suasana horor gitu kan. Jadi kayak rasanya gila keren banget. Kayaknya sih belum ada film horor di Indonesia yang sebagus ini gitu, yang seniat ini gitu. Nah, tapi
walaupun kita dapat nuansa horor, nah di film ini juga ada nuansa komedi. Iya. Jadi kayak ada beberapa kali satu bioskop tuh tawa gitu kan gitu, karena tetap ada part lucunya gitu. Jadi kita yang tadinya bakal siap-siap dikagetin kan, kita kan kayak sepanjang film tuh kayak nungguin dikagetin gitu, dari mana ternyata ada momen lucunya, momen ngangkaknya. Jadi nggak sepanjang horor terus juga sih sebenarnya. Jadi naik turun lah ya, kayak naik kora-kora loh. Nah, yang aku suka juga dari segi cerita nih, walaupun masih bercerita di sekitar keluarganya Rini versus sekte, tapi benar-benar bisa dibikin lebih luas lagi. Lo tuh di film itu kayak dikasih kayak ada cerita tambahan yang lain, tapi masih berhubungan juga dengan si pengabdi ini gitu kan. Dan yang lo tuh bakal kayak dikasih hal-hal banyak banget, kayak clue-clue, udah ada simbol-simbol gitu yang kita tuh kayak makin tahu seberapa besarkah, seberapa berpengaruhnya kah sekte ini gitu. Jadi itu masih bagus banget, masih bisa banget lah dilanjutin. Terus yang ketiga, iya, atau kok beberapa kali juga, karena ini endingnya aja kan masih ini ya, masih meninggalkan beberapa pertanyaan atau spoiler deh. Jadi masih cocok aja untuk dibikin lanjutannya. Ya semoga nggak 5 tahun ke depan sih ya. Seenggaknya nggak ngasal ya. Iya, seenggaknya berhubungan gitu kan. Bukan yang itu orang yang terlalu jauh atau terlalu dipaksain untuk ceritanya itu lagi, enggak nih, tapi benar-benar ceritanya ada yang baru lagi dan masih menjawab misteri dan tetap meninggalkan misteri. Terus yang aku suka juga si Joko Anwar tuh kayak ngegabungin peristiwa yang benar-benar terjadi di Indonesia, ya istilahnya sejarah lah ya, dengan cerita si pengabdi setan ini gitu. Jadi kayak film The Kingsman, ya kan? Kingsman yang dikenal kemarin itu tentang Perang Dunia I, tapi ternyata si Kingsman ini ikutan sesuatu lah di balik Perang Dunia I itu. Jadi nanti adalah salah satu peristiwa di Indonesia dulu yang ternyata pelakunya adalah salah satu orang di film ini gitu. Nah, untuk acting aku nggak bisa kasih komentar karena actingnya tuh bagus-bagus. Maksudnya nggak bisa kasih komentar jelek gitu ya? Karena natural alami. Terus nggak ada yang lebay ya. Ketakutannya tuh nggak ada yang lebay. Kan biasanya kalau film horor tuh kadang aduh takutnya membuat kita malah jadi apa sih gitu kan. Nggak ada, ini bagus semua. Terus mereka juga kan gimana ya actingnya mereka antar misalnya ayah ke anak ke ayah, antar teman gitu tuh benar-benar kayak ngebuat kita tuh saking mereka bagusnya ya, kayak ngebuat kita tuh percaya gitu. Misalnya ada anak yang benar-benar sayang orang tuanya, anak yang benar-benar benci orang tuanya, itu benar-benar bagus gitu. Terus yang aku suka juga, film ini kan rata-rata tahun 1984 ya kalau nggak salah. Terus bahkan konsep opening film ini aja kan jadul ya. Jadi kayak film-film, kita nonton film-film Susana yang jadul gitu, yang fontnya, terus musik jeng-jeng-jeng-jengnya itu benar-benar diniatin banget sama si Joko ya. Adegan-adegan yang nunjukin suasana jadul gitu ya, kayak misalnya ada di Bosya, terus ada kayak halte, ada jalan-jalan Jakarta gitulah, yang kendaraannya dari motor, mobil sampai bis tingkat itu kayak benar-benar real gitu. Padahal kan itu pakai CGI ya, jadi benar-benar nggak ngasal gitu. Ya pokoknya rapi lah ya. Sama itu juga bahkan yang mikirin itu banget ya, mau showingnya itu masih pakai kain. Jadi ada koran nampilin berita, terus dunia yang kita juga udah tahu lah itu tentang apa. Terus dunia dalam berita di TV. Kan kalau dulu kan yang di film sebelumnya nggak ada ya TV, karena kan katanya TV cuman ada dari radio doang gitu kan. Pokoknya dari segi CGI-nya bagus ya, bagus semua, mulus, kecuali sih ada yang kurang dikit tuh di bagian akhir. Ya nggak sih, adegan yang terakhir tuh kayak menurut aku sih agak kurang dikit, cuman nggak apa-apa sih. Oke, jadi untuk film yang kedua ini settingnya kan di rusun ya. Ini di rusun ini tuh benar-benar dapat horornya dari pertama. Kita lihat rusun yang kumuh ya, yang belum dicat. Itu tuh bikin nuansa industrial ya. Nggak juga sih ya. Ya pokoknya horornya itu di rusun ini tuh lebih gila, ya nggak sih? Karena kalau yang sebelumnya kan kayak ya rumah tua ya wajar lah ya. Maksudnya rumah tua pasti spooky. Belum lagi kemarin ada sumur, oke, udah pasti takut. Nah kalau yang ini kan kayak bangunan yang biasa aja gitu ya gitu. Tapi bisa dibuat momen-momen kayak setiap sudut tuh ada tempat horornya gitu, dan itu masuk akal banget gitu ya. Apalagi pas nanti gelap ya, mati lampu terus badai, cuma pakai korek tuh gila sih. Nah iya itu keren banget. Jadi kayak itu gimana ya, kan
biasanya kan ada juga tuh film yang gelap, jadi mata kita nontonnya sakit kayak masih aduh ngeliatin, tapi ini walaupun gelap ya cuman cahaya cuman dari lampu senter sama petir gitu kan, itu kayak lampunya lampu ini lampu semprong maksudnya itu kalau lampu gede, tapi kita tetap bisa menyaksikan adegan dengan itu jelas, dengan jelas gitu dan ya ngerti gitu maksudnya ada di mana dan di sisi mana seperti itu gitu, jadi aduh keren banget sih. Mantap deh. Pas yang part-part anak kecil tuh minta tolong di radio ya, itu creepy banget, itu gila sih. Oh iya, maksudnya bagian yang menambah suasana horor ya? Sedetil itu gitu loh. Apalagi yang ini yang apa namanya tuh, bersiaplah nanti sang ini akan. Oh jadi ada adegan itu yang nanti bisik-bisik ya. Suara-suara di sini tuh banyak banget yang membuat lo tuh bakal itu horor banget gitu, dapat banget gitu. Padahal cuma suara. Iya, timingnya tuh. Oh my god, gue aja nih sebenarnya masih kebayang suaranya gitu. Jadi lu tuh bakal takutnya bukan sama Poci doang kan gitu, lu tuh puas banget lah gitu. Dan kayak semua orang yang di sini mendapatkan kejutan horor itu benar-benar ditulis dengan sangat masuk akal sekali ya, dengan cakep. Jadi dari awal tuh kita belum tahu kenapa mereka seperti itu, tapi kita kayak nebak-nebak gitu. Kita bakal dikasih clue kenapa dia digituin gitu, dan akhirnya nanti di akhir pasti kita oh ini karena ini karena ini, dan itu nggak ada yang asal tuh, semua ada benang merahnya. Tapi aku juga suka tuh ada tuh yang kayak adegan yang ada seseorang yang digangguin terus disuruh sholat, terus dia tuh malah bilang kan kayak tapi kan ada yang bilang sholat juga sekali ganggu. Nah itu kan kayak di beberapa film horor juga gitu ya, kayak oh iya benar di beberapa film horor, dan di situ juga salah satu momen terbaik sih. Nonton aja deh sendiri. Harus nonton ya. Nonton. Jadi kalaupun kalian mau nonton sebenarnya bebas sih mau nonton yang reguler atau yang IMAX, cuman kita sih saranin di IMAX. Karena pasti pengalamannya bakal beda banget gitu kan. Ibaratnya horor akan semakin horor ya, karena memang lensanya juga katanya si Joko kan emang dipersiapkan buat di IMAX. Iya, buat di IMAX, sama kayak biar penonton juga katanya biar ikut berasa lu kayak lagi julid malam. Ya kayak lu emang lagi ikutan juga di situ gitu kan, kayak shot-shotnya juga dipersiapin kayak dari sudut pandang penonton. Jadi kayak lo tuh benar-benar merasa tuh si Poci depan muka lo gitu kan. Terus secara layarnya juga lebih gede gitu kan, jadi gambarnya juga lebih bagus gitu dan lebih enak di mata, yang lebih portal lah. Nah terus soalnya juga tahu kan yang pas itu ya kita nonton tuh kursi tuh hampir getar. Iya ya karena emang soalnya gila-gila banget gitu, jadi kayak nambah gitu. Aduh. Sampai yang suara TV radio tuh kedengarannya jelas banget, orang ngobrol-ngobrol bisik-bisik tuh bagus banget emang soalnya kalau di IMAX. Kekurangannya di film ini, tapi ini menurut aku aja ya, ini ada, jadi karena saking bagusnya ya, fokusnya tuh karena horornya ini bingung nih gua ngasih minusnya tuh di mana, itu saking hampir nggak ada minus ya. Ada satu adegan yang dimana itu TV kayak habis siaran gitu kan, itu kan ding gitu ya. Tapi ini menurut aku aja sih ya, itu agak mengganggu, maksudnya agak nyakitin ke kuping sih, karena itu durasinya lumayan lama ya, ada kali 5 detik kan, 6 detik gitu. Aku pokoknya agak lama gitu, jadi bikin kuping sakit gitu. Tapi menurut aku aja, tapi kalau menurut kalian nggak mengganggu ya oke. Terus sama ini sih aku selain yang tadi aku bilang yang adegan terakhir tuh CGI-nya kayak kurang rapi, sama ini aku kepikiran pas si geng remaja itu ngobrol di luar apartemen itu, di luar rusun, itu kayak bahasanya kayak agak zaman now sih kalau aku kayak gitu sih. Nah latarnya kan tahun 80-an. Apakah emang tahun segitu juga udah seperti itu yang anak gaulnya, aku nggak tahu. Oke, jadi kesimpulannya film ini layak untuk kalian tonton. Wajib banget malah coy. Wajib. Kalau misalnya lo takut nonton sendiri, lo mendingan ajak temen lo deh rame-rame. Jadi lo kalau ibaratnya kita masuk rumah hantu juga kan enaknya ramean ya gitu kan. Kalau takut, kalau misalnya kayak gue nggak terlalu takut sih, ya bakal ketakutan juga sih, cuman lo wajib banget nonton. Ini kayak ini sayang banget coy, ini kayak bagus banget gitu, sayang banget lo kalau nonton di bioskop. Kasian juga Joko Anwar. Nontonnya di mana ya? Enggak kan ada yang bilang aku takut, nanti nunggu dari streaming lah, ntar udah 5 tahun lagi tuh. Udah yang ketiga nanti ya. Itu aja dari kami untuk review kami hari ini. Pokoknya rekomendasi banget lah untuk kalian tonton
di IMAX. Dan jangan lupa yang baru mampir di channel kami untuk klik like dan subscribe, follow ya Instagram kita di @iniarin. Ya kalau mau ngobrol-ngobrol lebih dekat. Ya, pokoknya kalau kalian punya saran atau mau bahas film ini, silakan tulis di kolom komentar. Ya siapa tahu kalian penasaran dengan review-review film kita yang kemarin udah lewat kan, selama beberapa bulan kita nonton juga sih, tapi kita nggak bikin review karena nggak sempet gitu. Siapa tahu kayak, Kak mau tolong review film ini gitu misalnya. Boleh. Untuk film ini dibandingkan apa yang namanya Ivana, ini paling the best. Gila. So far sih dari itu ini paling gila sih. Bahkan dari yang Pengabdi Setan sebelumnya aja ini lebih gila lagi. Ini lebih gila. Lebih masuk akal. Kita nggak bohong beneran. Rapi masuk akal. Ini bukan menjilat ya, tapi emang benar gitu lah. Emang benar the best. Oke, itu aja dari kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Dadah.